bertahan sampai detik ini. Terima kasih sudah berupaya jadi anak yang berbakti. Alasan saya hadir di sini, saya mau buang sampah-sampah yang ada di dalam diri saya. Mama nyekolahin kamu di sekolah ternama untuk bahagiain kamu. Mama itu beliin ini buat kamu, beliin mainan ini buat kamu. Seringkali kita mengatasnamakan kebahagiaan dengan sesuatu materi. Maafin mama nak. Maafin mama. Maafin kalau mama pernah bentak-bentak kamu. Maafin kalau mama pernah nyubit, pernah mukul. Tolong jangan dosakan mama nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semuanya. Masya Allah, sudah ada 889 partisipan pagi hari ini. Luar biasa, alhamdulillah ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi pada bunda-bunda semua. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah hadir hari ini, pagi hari ini ya, luar biasa, Masya Allah. Baik, sekarang sudah ada 900 lebih partisipan, Masya Allah. Izin saya buka ya, Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, mari awali kelas pagi hari ini dengan rasa syukur, bersyukur, alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah di kolom chatnya sudah ramai sekali. Artinya bunda-bunda sudah siap ya. Ada yang izin sambil bekerja, nih luar biasa, Masya Allah. Baik, sambil bunda-bunda meramaikan kolom chatnya, saya izin membacakan peraturan selama Zoom berlangsung. Bunda-bunda, kami harapkan bunda-bunda on cam jika tidak berhalangan dan berpakaian yang sopan. Kondisikan juga ruangan bunda saat ini, dan kalau bunda mau sambil ngemil-ngemil silahkan disiapkan. Jangan lupa catatannya, bukunya, alat tulisnya juga disiapkan. Boleh bunda-bunda yang sedang tidak berhalangan on kamera dan mengganti akun Zoom name-nya dengan format nama underscore asal daerah ya. Afwan tidak bisa on cam, ya nggak apa-apa. Tapi untuk bunda-bunda yang bisa on cam, silahkan on kameranya ya. Baik, bunda-bunda semua, mari kita saling mengenal. Izin saya memperkenalkan diri, perkenalkan. Saya Ayu Triara, yang insya Allah pagi hari ini akan menemani bunda-bunda semuanya. Akan ngobrol-ngobrol nanti bersama Bunda Anik, mendengarkan Bunda Anik lebih tepatnya. Dan salam kenal. Nah, izin saya mengingatkan lagi untuk bunda-bunda yang sudah hadir, diharapkan hadir sampai akhir
acara karena nanti akan ada informasi penting yang saya sampaikan. Jadi diharapkan Bunda-Bunda semua menghadiri webinar pagi hari ini sampai dengan selesai. Nah, sebelum kita lanjut, kita panggil pemateri. Izin saya eh, mewakili untuk kita key time dulu, kita baca doa dulu sebelum kita materinya dimulai. Sebelum ke narasumber, mari kita awali dengan berdoa dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Mudah-mudahan acara pagi hari ini lancar ya, Bunda-Bunda semuanya. Baik, saya akan memperkenalkan pembicara atau narasumber pada webinar pagi hari ini. Insya Allah, saya yakin bunda-bunda semua sudah pada kenal. Beliau adalah trainer PPA Institute dan founder Spiritual Motherhood. Beliau adalah Bunda Anik. Mari kita sapa dulu. Bismillah. Assalamualaikum Bunda Anik. Apakah sudah ready? Baik, nampaknya Bunda belum ready. Jadi sambil kita menunggu Bunda Anik ready, saya mau absen dulu deh. Absen teman-teman, bunda-bunda yang ada di sini. Masya Allah ini kan masih pagi, ada yang tadi juga saya baca-baca, ada yang sambil kerja ya, ada yang di perjalanan juga, luar biasa. Boleh bunda-bunda, saya mau tahu dong alasan bunda hadir di webinar pagi ini. Itu apa sih motivasinya bunda hadir yang menggerakkan hati bunda? Saya mau hadir pagi hari ini walaupun saya sambil ngurusin anak, nyiapin bekal anak mungkin. Terus mungkin saya juga mau perjalanan menuju tempat kerja. Boleh silahkan di kolom chatnya kita ngobrol dulu sebentar sebelum Bunda Aniknya ready ya, sambil kita nunggu. Silahkan, ada nggak nih yang mau cerita motivasi hadir pagi hari ini tuh kenapa sih gitu ya? Boleh. Di kolom chatnya ya. Ini sudah ada yang raise hand. Tapi kita di kolom chat aja ya Bunda ya. Karena judulnya, Masya Allah, pemulihan ya. Ingin sembuh, Masya Allah Bunda. Mudah-mudahan semua bunda-bunda yang hadir ini, apapun masalahnya, mendapat solusi ya, mendapat insight pagi hari ini. Ingin mengobati luka batin, ketagihan pelajaran Bunda Anik, Masya Allah. Masih single? Apa nih? Aduh terlalu banyak, Masya Allah ini banyak banget. Jadi saya nggak bisa baca secara lengkap karena terus-terusan, wah Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Karena kangen Bunda Anik, Masya Allah ini pasti udah langganan banget nih ngikutin kelas-kelas Bunda Anik ya. Belum move on katanya, ya Allah Bunda, semoga Allah mudahkan ya. Ingin istirahat jiwa, wah luar biasa. Ingin jadi pribadi yang lebih sehat, batin dan fisiknya ingin mengembalikan hati lebih nyaman, lebih tenang supaya tujuan kembali pada ridho Allah sebagai istri dan ibu. Masya Allah. Ingin lepas dari masalah rumah tangga terutama pada suami. Banyak sekali ya, Masya Allah, Masya Allah. Dari Bunda Jia, ingin ikhlas dan tenang menghadapi kehidupan. Saya yakin semuanya juga sama ya, pengen seperti itu ya, pengen lebih tenang menghadapi permasalahan dalam hidup ya. Apalagi nih, wah Masya Allah banyak banget nih.
ingin berdamai dengan ganjalan-ganjalan dan toksik lingkungan. Oke, sambil saya membacakan kembali, bunda-bunda yang memungkinkan bisa mengganti nama akun Zoom-nya, silahkan di rename atau diganti dengan format nama underscore asal daerah. Ini sudah ada salah satunya. Mana nih tadi ya? Ada dari Surabaya, Masya Allah. Ini Ridho setelah ditinggal suami selamanya. Bunda, saya rasanya bacain ini pengen peluk bunda semuanya satu-satu. Ingin mengatasi permasalahan hidup, terutama ketika bertemu dengan orang yang sepertinya jadi musuh. Ini ada dari Bunda Heni Asep, Pekanbaru. Saya dari Pekanbaru, Masya Allah. Ingin menambah ilmu lagi dari Bandung, Bunda Nova. Perkenalkan, saya Lulu dari Depok. Awal lihat flyer ini, lihat judulnya kayak bagus, jadi penasaran. Wah, ini luar biasa ya. Hanya dari membaca judul, ke-trigger jadi pengen ikutan. Pengen menyembuhkan luka batin karena saya gagal dalam rumah tangga setelah share, ternyata untuk bunda-bunda yang ingin memiliki anak ya Bun. Ini untuk semua bunda sih, Bunda. Yang intinya ingin memulihkan luka ya. Begitu. Wah, ini kalau dibacain semuanya tidak memungkinkan. Dan Alhamdulillah ini sudah ada juga narasumber yang kita tunggu. Kalau gitu kita lanjutkan ke Bunda Anik ya. Kita langsung saja mendengarkan eh, insight-insight yang akan disampaikan oleh Bunda Anik. Sebelumnya saya mau menyapa beliau dulu. Suara hostnya kecil. Oh, ini terdengar jelas atau masih kurang besar ya? Ini katanya dari salah satu. Aman suaranya kok kecil ya? Oh, suaranya kecil ya. Suaranya jelas. Jadi jelas atau kecil? Mudah-mudahan aman ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung saja. Saya mau menyapa Bunda Anik. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ada bersama kita teman-teman Bunda Anik. Baik Bunda, ini sedang ada di mana ini Bunda? Posisinya di rumah atau di kantor? Saya di rumah. Di rumah. Udah ready ya Bunda ya? Sudah siap? Kalau Bismillah. gitu teman-teman, saya lihat tadi teman-teman juga sudah siap dan Bunda Anik sudah siap. Kalau gitu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bunda. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Baik, boleh dibuka screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kawan-kawan semua, selamat datang di Zoom tentang pemulihan jiwa, di mana kita sama-sama terus berlatih memulihkan kondisi batin kita. Alhamdulillah kita hari ini bisa kumpul bareng-bareng di sini. Allah takdirkan kita bisa sharing hari ini di sini bareng-bareng. Semoga Allah karuniakan banyak rahmat. Semoga Allah karuniakan banyak lapangan hati. Dan Allah jadikan kita semua perempuan-perempuan yang hatinya lapang dengan semua apapun kondisi yang Allah takdirkan di dalam hidup kita. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai sharing 1 jam ke depan, kita doa dulu yuk. Kita doa supaya meskipun majelis ini tidak offline, tapi Allah tidak membuat kurang esensinya. Artinya, walau raga kita tidak bisa memeluk satu sama lain nih, Masya Allah ya. Saya tadi baca beberapa kondisi kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang dalam ujian-ujian yang Allah hadirkan.
Tapi semoga Allah karuniakan banyak rahmat, banyak kepulihan hari ini. Bismillah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan ya Allah. Duhai Allah, wahai zat yang maha menatap, wahai zat yang maha penuh cinta dan kasih, wahai zat yang maha memulihkan segala kondisi hati yang sedang terluka. Rob, izinkan ya Rob, hari ini batin kami yang awalnya sesak, Engkau lapangkan. Hati kami yang awalnya sempit, Engkau beri keluasan. Kondisi kami yang awalnya sakit, Engkau beri kepulihan. Allah, untuk siapa-siapa yang hari ini dalam keadaan yang sedih, Engkau bahagiakan hatinya. Untuk siapa-siapa yang hari ini dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja, Engkau limpahkan curahan kasih sayang-Mu sehingga kondisinya menjadi jauh lebih baik. Untuk siapa yang hari ini sedang berputus asa, Engkau kabarkan, kuatkan hatinya ya Rob, untuk terus bisa melangkah, menjalani setiap episode yang Kau takdirkan dalam hidup saudara-saudara kami. Allah, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Semoga Engkau berkenan membantu kami untuk punya hati yang lapang, jiwa yang pulih, hati yang mudah berbaik sangka atas semua ketetapan-Mu ya Rob. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. Baik kawan-kawan, bismillah, kita akan mulai sharing hari ini tentang pemulihan jiwa. Tentang bagaimana sih agar jiwa-jiwa kita semakin baik, semakin pulih. Karena kadang dunia itu kadang sering ngebuat kita terluka ya. Dan seringkali kadang kita salah harap kepada makhluk sehingga hati kita jadi gampang sempitnya, hati kita gampang patahnya. Padahal ketika hati kita itu lapang, maka kita sadar bahwa oh ternyata rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta kasih Allah jauh lebih gede daripada luka-luka yang mungkin ada yang kita rasakan. Oke, boleh di next slide. Bismillah kawan-kawan, izin saya Anik Al-Fakiroh yang hari ini akan nemenin perjalanan healing ya hari ini. Oke, bismillah. Kayak slide-nya bukan itu deh. Coba boleh dicek lagi, judulnya pemulihan jiwa. Baik, kita lanjut. Pertanyaannya, apa kabar Anda kawan-kawan? Boleh komen dulu di kolom chat. Apa kabar Anda kawan-kawan? Alhamdulillah baik. Oke. Tapi lagi sakit. Oke, semoga Allah segera pulihkan. Alhamdulillah baik. Sehat hati dan insya Allah alhamdulillah batin yang sedang terluka. Alhamdulillah
Fisik baik, batin sedang tidak baik-baik saja. Alhamdulillah luar biasa, tapi masih belajar lapang. Oke, terus mungkin fisik kita baik-baik saja atau ngerasa kita jadi sehat gitu ya, tapi belum tentu kondisi batin kita sedang baik-baik saja. Boleh nggak kawan-kawan? Kita tarik nafas sejenak dulu, benar-benar Anda berlatih jujur sama diri kita. Kira-kira kondisi sebenarnya baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Kalau toh pun sedang tidak baik-baik saja, itu nggak apa-apa kok. Karena selama ini kita kan terlatih untuk terbiasa didoktrin bahwa kondisi kita tuh rasanya kayak harus baik-baik saja gitu kan. Jadi di saat kita kondisi yang kayak nggak baik-baik saja, kita tuh langsung kayak mencari pengalihan seolah-olah kita langsung harus baik-baik saja. Berapa banyak dari kita, apalagi perempuan, yang menyembunyikan air matanya hanya karena tidak ingin dirinya dinilai sedang tidak baik-baik saja, gitu kan? Oke, coba yuk, boleh tarik nafas sebentar dulu. Hembuskan pelan-pelan. Kemudian Anda pejamkan mata pelan-pelan deh. Terus Anda fokus dengan diri Anda. Sadarin apa kabar diri Anda. Kalau Anda mau nangis, nggak apa-apa, nangis aja. Nggak apa-apa, kalau mau nangis juga nggak apa-apa. Kalau mau nangis juga nggak apa-apa, kawan-kawan. Anda apa kabar? Apakah merasa seorang diri selama ini? Apakah ngerasa nggak ada orang yang ngertiin? Apakah ngerasa sendirian, ngerasa capek banget? Nggak apa-apa, mau nangis nggak apa-apa, izinkan. Pelan-pelan aja kalau lagi di kantor, pelan-pelan aja ambil tisu, izinkan. Apakah ngerasa lagi lelah dengan rutinitas yang ada, atau lelah dengan drama pikiran sendiri? Kalau mau nangis nggak apa-apa. Bukankah banyak hal yang kadang kita berusaha tutupin sehingga semuanya tuh mesti terlihat baik-baik saja, meskipun di dalam diri tuh kayak perih banget, kayak sakit banget, kayak capek banget. Banyak kan dari kita tuh yang ngerasa seorang diri, kayak ngerasa nggak dingertiin, kayak ngerasa nggak didengar, kayak ngerasa berjuang sendirian, kayak ngerasa mesti memahami orang tapi kita tidak dipahamin gitu. Kalau mau nangis, izinkan dulu. Dengan jujur kita menyadari apa-apa yang sedang dirasakan saat ini. Oke. Anda boleh tarik nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Good. Tarik nafas sekali lagi panjang. Hembuskan pelan-pelan. Lalu buka mata pelan-pelan. Oke kawan-kawan. Masya Allah. Peluk erat buat semua kawan-kawan yang merasa seorang diri. Peluk erat buat semua kawan-kawan yang mungkin sedang lagi di posisi ramai tapi ngerasa hening, ngerasa sepi, kesepian di dalam batinnya. Buat kawan-kawan yang berupaya dengan luar biasa memahami keadaan, memahami orang lain meskipun dirinya kadang ngerasa tidak dipahami oleh orang lain. Terima kasih buat semuanya yang hari ini masih terus memilih sama-sama bareng-bareng untuk pulih, bukan untuk menyerah kepada keadaan. Oke? Dan kawan-kawan sadarin bahwa ternyata sebenarnya kenapa sih kita itu ngerasa seorang diri? Karena ternyata bisa jadi yang terjadi adalah
kita sendiri tidak terlalu memahami kondisi diri kita sendiri. Saya ulang ya. Kenapa sih kadang kita ngerasa bahwa seorang diri ternyata karena bisa jadi selama ini kita itu udah berjalan jauh dari diri kita sendiri. Kenapa kita ngerasa kayak kesepian? Karena ternyata diri kita sendiri itu tidak fokus menemani proses tumbuh kembang diri kita sendiri. Proses bertumbuhnya diri ini. Tapi diri kita fokus menyenangkan banyak hati di luar diri kita. Sehingga tanpa sadar kita kayak berjalan jauh gitu dari kondisi-kondisi batin diri kita. Salah satunya adalah kayak tadi, harus tampil baik-baik saja meskipun diri kita sedang tidak baik-baik saja. Dan itu kan sesuatu yang dalam tanda kutip rasanya kayak sakit banget kan. Dimana kita memanipulasi, membohongi diri kita sendiri demi banyak orang lain. Demi banyak hati yang kita jaga. Jadi by the way kawan-kawan, orang itu kenapa kadang ngerasa nggak dihargai? Sebenarnya bukan karena tidak ada penghargaan yang datang dari luar. Tapi bisa jadi yang terjadi adalah karena minimnya penghargaan atau apresiasi dari diri kita sendiri atas upaya-upaya baik yang udah kita lakukan. Kenapa banyak orang yang ngerasa tetap nggak dipahamin? Karena ternyata kita sendiri mati-matian berusaha memahami orang lain, tapi kita lupa untuk memahami diri kita sendiri. Benar nggak? Karena ternyata kawan-kawan, sebanyak apapun cinta yang akan datang dari luar, tidak akan pernah cukup jika kita tidak mencintai diri kita dulu. Sebanyak apapun apresiasi dari luar, tetap akan ada perasaan kurang atau ada lubang di dalam hati ketika kita sendiri ternyata tajam menghakimi kondisi diri kita. Semisal nih saya mengapresiasi Bunda Yunika, misal Mbak Yunika. Saya bilang, wah Mbak Yunika subhanallah hari ini sudah luar biasa dan sebagainya. Itu akan menguap begitu saja ketika yang terjadi di dalam kondisi batin kita itu adalah Mbak Yunika menghakimi dirinya berlebih. Apa sih? Saya kok nggak bertumbuh, kok gini-gini aja, kok saya nggak begini-begini aja sih. Maka akhirnya saat kita menghakimi diri kita sangat tajam, seberapa banyak pun apresiasi atau penghargaan dari luar diri kita tidak akan membasuh penghakiman-penghakiman itu. Oke, boleh di next slide. So Bun, sebenarnya kita terluka itu karena apa? Kita buka slide selanjutnya. Kita terluka itu sebab terjebak dalam drama pikiran dan terseret arus perasaan diri kita sendiri. By the way kawan-kawan, kita terluka itu bukan asbab, bukan karena perilaku orang lain sebenarnya. Kita itu bisa memilih dan memilah perkataan orang mana sih yang akan kita ambil atau kita hanya dengarkan lalu kita sekedar untuk mendengarkan aja gitu, tidak diberi asumsi lebih. Tapi kita itu ternyata terluka, kondisi kita jadi kayak ambruk banget. Itu porsi paling besarnya itu adalah karena kita seringkali terjebak oleh drama pikiran dan terseret arus perasaan diri kita sendiri. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, seberapapun banyak apresiasi yang datang dari luar, di saat kita minim apresiasi gitu dengan diri kita sendiri, maka yang terjadi adalah kita tetap akan merasa tidak dihargai. Seberapapun banyak cinta dari luar, banyak perhatian orang lain terhadap kita, tapi kalau kita sendiri tidak mencintai diri kita, maka akan tetap ngerasa bahwa aku tuh nggak berharga, aku tuh tidak layak. Dan itu semua bermula sebab kita seringkali terjebak dengan drama pikiran dan terseret arus perasaan yang ada di dalam diri kita. Maksudnya gimana Bun? Sadarkah kawan-kawan? Kita itu terluka karena asumsi-asumsi yang kita buat sendiri.
Semisal eh Anda ketemu sama teman Anda gitu, teman lama. Terus teman lama itu noleh, terus tidak menyapa Anda. Padahal bisa jadi yang terjadi adalah teman lama itu noleh, itu tidak melihat Anda, lalu dia pergi begitu aja. Tapi bisa jadi begitu teman Anda terkesan, terlihat dari pandangan Anda dia noleh kepada Anda, lalu dia nggak nyapa gitu ya, nggak nyapa. Terus Anda asumsinya apa? Pikirannya langsung apa? Oh, dia tuh sekarang berubah ya, dia tuh sekarang sombong ya, gitu kan? Oh, dia tuh sekarang kehidupannya udah ini dan lain sebagainya. Itu artinya adalah kita tanpa sadar terjerat atau terjebak dengan drama-drama yang kita buat sendiri. Akhirnya kita mikir tuh semakin mendramatisasi. Oh ya, kenapa sih dia berubah? Oh ya sih, emang aku mah apa? Itu kan sebenarnya adalah asumsi atau drama yang kita buat sendiri di pikiran dan perasaan kita. Dan sadar atau tidak kawan-kawan, banyak dari kita yang punya luka itu sebab dengan drama itu. Salah satu contoh, semisal, kalau Anda yang sudah menikah, laki-laki dan perempuan ini kan berbeda. Stylenya laki-laki dan perempuan ini nggak sama. Cara komunikasinya, cara pengambilan keputusannya, cara melihat sudut pandang sesuatu. Salah satu contoh, semisal, kita perempuan suka banget dengan kata-kata, gitu kan. Nah, begitu nanya ke suami, semisal, kamu sayang aku nggak? Terus suami tuh jawabnya, apaan sih nanya itu terus? Yang muncul di benak kita adalah, oh dia tuh berubah ya. Waktu awal-awal nikah, itu aja ngomongnya I love you sekebon gitu semisal. Tapi sekarang kalau udah nggak ngomong kayak gitu ya, emang jangan-jangan apakah ada kejadian ini dan itu gitu. Sehingga tanpa sadar kita akhirnya terjebak oleh drama pikiran kita sendiri. Dan kawan-kawan, kalau ditarik lagi perjalanan masa kecil kita, perjalanan kehidupan kita, itu rata-rata luka batin itu hadir dari asumsi-asumsi yang salah terhadap suatu kejadian. Jadi ketika ada suatu kejadian, kita melihatnya pakai asumsi yang lain. Asumsi yang lain itu artinya kita pakai sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya kejadian di luar diri kita itu netral. Cuman kepala kita yang memberikan asumsi. Contoh seperti ini. Semisal siapa ya? Saya coba cek. Bunda Rahma dari Jogja. Kita kenal Jogja itu daerah keraton ya, yang halus gitu. Kalau ngomong tuh lembut gitu. Terus kemudian semisal anggaplah saya sih masih satu rumpun ya orang Jawa. Tapi semisal saya dari Medan, yang notaben kalau orang Sumatera itu suara tonnya itu berbeda sama orang Jogja, gitu kan? Semisal saya dari Sumatera, terus saya kalau manggil Bunda Rahma itu keras banget. Wah, Bunda Rahma mengasumsikan bahwa oh Bunda Anik sedang marah. Sedangkan saya menganggap bahwa itu adalah hal yang normal. Pernah nggak kejadian seperti itu kawan-kawan? Di mana orang lain merasa bahwa ini adalah hal yang normal. Tapi buat sebagian orang, kok dia seperti itu? Ini artinya adalah tanpa sadar diri kita sebagai pribadi itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor yang menyebabkan kita punya sebuah asumsi atau sudut pandang terhadap suatu kejadian. Begitupun orang lain yang mungkin dalam kacamata kita terkesan seperti melukai diri kita. Bisa jadi beliau-beliau bukan hendak dengan sengaja melukai diri kita. Tapi karena beliau-beliau pun terbentuk dari sebuah perjalanan panjang sehingga membuat cara berpikirnya atau sikapnya itu seperti itu. Gitu. Karena saya banyak juga gitu klien yang suami istri, satunya dari daerah Jawa yang notabene lebih kalem semisal, terus satunya dari daerah Sumatera
Sumatera Utara, misalnya daerah-daerah Medan, daerah-daerah sana yang suaranya memang tone-nya lebih tinggi, tapi bukan hendak marah gitu, tapi memang tradisi atau budayanya seperti itu. Jadi sehingga kayak asumsi-asumsi itu membuat berantem gitu, membuat bilang kayak, kok dia marah-marah, dia bentak-bentakin ya, padahal tidak seperti itu gitu. Oh, ini ada yang komen nih, iya suami orang Jogja, saya orang Medan, padahal bukan hendak bentak. Nah, inilah yang banyak terjadi, akhirnya kita punya luka batin karena tanpa sadar kita terseret oleh drama arus perasaan dan pikiran kita. Itu kawan-kawan. So, sekarang kita berlatih melihat. Untuk pulih, kita harus berlatih melihat sesuatu itu secara utuh. Jangan-jangan kita selama ini banyak drop itu karena kita punya banyak asumsi yang kurang tepat terhadap menilai suatu kejadian di luar diri kita. Itu ya. Salah satu contoh kayak tadi, terus kita ngeliatin orang, kok dia kayak gini sih sama aku, kok dia gini sih. Dan seringkali kadang itu hal-hal yang kita asumsikan itu ternyata banyak juga dari drama pikiran kita sendiri. Aku mah apa atuh, aku tidak layak. Dia tuh mah lebih sayang sama itu. Aku apa, cuman begini. Itu kan suara-suara yang riuh yang ada di kepala kita, bener nggak? Yang kadang itu belum tentu kebenarannya. Belum lagi kalau kita tipikal orang yang kadang mudah baper. Ngeliat status orang langsung mikirnya, kayaknya dia nyindir saya deh. Tuh kan kayaknya dia begini pada saya. Jadi sama-sama akhirnya keseret gitu kawan-kawan. Dan satu hal yang harus kita sadarin bahwa manusia, setiap individu itu dibesarkan dengan banyak perbedaan. Jadi gini, contoh seseorang yang menikah, dua orang yang menikah. Jangan dipikir dua orang yang menikah itu langsung bisa beradaptasi dengan baik. Karena kenapa? Meskipun satu daerah sekalipun, satu rumpun sekalipun, masing-masing orang ini dibesarkan dari keluarga yang berbeda, dengan cara pola asuh yang berbeda, dengan cara pengasuhan yang berbeda. Jadi semisal si A menikah sama si B, sama-sama satu rumpun, sama-sama rumpun satu desa atau mungkin, tapi kan pola keluarganya membesarkannya berbeda, sehingga sedikit banyak perjalanan dibesarkan itu yang menjadi pengaruh besar yang ngebuat karakter seseorang itu berbeda. Sesaudara aja, sama-sama orang tua membesarkan punya 4 anak ini aja nanti karakternya beda kok. Karena masing-masing punya paradigma sendiri-sendiri, punya perjalanan hidup yang juga tidak hanya tentang di keluarganya. Semisal Bunda Wiwi punya saudara 4, dibesarkan dengan cara yang sama oleh orang tua. 4 ini bisa jadi nggak sama. Kenapa? Bisa jadi anak pertama merasa bahwa enak banget ya jadi adik-adikku. Anak pertama nih tuntutannya lebih besar, kenapa dia harus menjadi contoh? Anak yang bungsu ngerasa insecure, kenapa? Karena yang dijadikan contoh adalah 3 kakaknya. Anak tengah merasa terabaikan, padahal pola asuhnya sama, dibesarkan dari keluarga yang sama, tapi masing-masing bisa punya perjalanan atau asumsi perjalanan hidup yang juga berbeda menyikapi sesuatu. Itulah yang dikatakan bahwa manusia itu unik, kawan-kawan. Kita tidak bisa mengeneralisasi dalam artian, oh dia pasti harus seperti ini. Dan namanya kita kalau mempelajari manusia, maka kita mesti belajar banyak tentang memahami. Dan kita akan bisa memahami orang lain, bisa jauh lebih mengerti orang lain di saat kita sudah mulai semakin bisa mengerti diri kita sendiri. Oke. Salah satunya gimana tuh biar tidak mudah terjebak drama pikiran. Drama pikiran dan terseret arus perasaan. Salah satunya benar-benar sadarin bahwa pikiran kita dan perasaan kita bukanlah diri kita. Oke? Pikiran kita dan perasaan kita itu bukanlah diri kita. Dua hal itu adalah bagian dari diri kita, tapi mereka bukan satu-satunya dari diri kita.
orang yang sering terseret dengan drama pikiran dan perasaannya, maka mudah banget kawan-kawan mood swing. Begitu pikirannya happy, dia akan happy. Begitu pikirannya langsung keinget sesuatu hal buruk di masa lalu, semisal, langsung dia akan sedih mendalam. Pernah nggak kejadian gitu? Sebenarnya nggak ada apa-apa hari ini, tapi tiba-tiba keinget kejadian masa kecil. Lalu Anda kayak ya Allah kok kayak gitu ya, kemudian sedih sendiri. Sadarin bahwa pikiran kita bukan diri kita seutuhnya. Kadang kita tiba-tiba sebenarnya nggak ada apa-apa, hari ini nggak ada apa-apa gitu. Cuman kenapa banyak orang yang sulit pulih? Karena dia terjebak dengan perjalanan yang sudah dilewati, atau dia sibuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Sebenarnya kalau kondisi hari ini, saat ini itu bisa jadi aman-aman saja sebenarnya. Tapi yang terjadi adalah kesadaran kita itu masih berada di masa lalu, sesuatu yang udah terjadi dan kita masih meratapi itu, atau kesadaran kita sedang mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi yang belum tentu terjadi, tapi kita sudah rasanya bikin drama. Nanti gimana ya kalau kejadian kayak gini? Nanti tahun depan kalau kayak gini gimana ya? Nanti kalau aku begini gimana ya? Sehingga akhirnya kita galau, hati kita sempit, kita bingung karena kondisinya kita sedang ada di ranah yang ranah itu bukan ranah kita. Gimana Bun caranya nanti mengelola kondisi ini? Itu nanti kawan-kawan Anda bisa ikut kelas spiritual motherhood. Itu nanti diajarkan secara utuh bahwa oh ternyata memang diri kita itu akan pulih di saat kita bisa menyadari bahwa kita itu hanyalah pikiran dan perasaan kita itu hanyalah bagian dari diri kita. Sama kayak orang kayak gini kawan-kawan. Kalau ada pikiran itu kan subhanallah kawan-kawan. Pikiran kita itu setiap hari lintasannya 70.000. Banyak banget. Dan nggak kebayang kan kalau kita itu terseret-seret terus oleh drama pikiran kita. Sekarang mikirin A, bener-bener kita udah kebawa perasaan kita mikirin itu. Nggak lama lagi ganti topik dia, ganti topik. Itu kan pikiran. Maka kita mesti sadar tuh bahwa ya Allah, saya hanyalah pengamat untuk pikiran dan perasaan saya. Jadi kita berlatih menjadi pengamat bahwa oh pikiran saya sedang ketakutan atau oh pikiran saya sedang sedih terhadap sesuatu yang udah terjadi. Jadi kita akhirnya punya jarak terhadap pikiran itu. Oh pikiran saya lagi mengkhawatirkan masa depan nih. Oh artinya dia sedang khawatir. Gitu aja. Nggak perlu kita terseret terus-menerus dengan drama pikiran kita. Karena kawan-kawan, kalau kita terus-terusan terseret oleh drama pikiran dan perasaan, kita bisa kena gangguan bipolar. Yang mana kalau kita lagi sedih banget. Kalau lagi happy banget. Dan itu nggak baik juga untuk kesehatan mental kita. Itu ya, berlatih menyadari bahwa pikiran kita, diri kita itu bukan hanya tentang pikiran dan perasaan kita. Jadi berlatihlah menjadi tuan untuk pikiran dan perasaan kita. Jadi tuan gitu loh. Jadi beda nggak kayak gini ya, contoh ini analoginya. Semisal Anda terseret dengan drama pikiran dan perasaan. Begitu perasaan ngomong, kok dulu kayak gini ya, langsung sedih gitu. Langsung seharian jadi bad mood. Gitu kan? Pernah nggak di kondisi kayak gitu? Padahal yang diratapi itu udah berlalu atau bahkan belum terjadi. Tapi kekhawatiran itu ngebuat Anda jadi kayak seharian tuh nggak mood ngapa-ngapain, jadi nggak produktif, jadi kayak sedih, nggak galau tanpa sebab. Banyak loh perempuan yang sering kayak gitu. Bun, galau bun. Kenapa? Nggak ngerti kenapa. Jadi galau tanpa sebab. Itu karena, anggaplah ya, pikiran sama perasaan kita tuh kayak ombak. Dia kan bergejolak gitu. Terus kemudian kita masuk ke dalam ombak itu, kita masuk ke tengah-tengah ombak itu, maka kita akan dibanting-banting oleh ombak itu. Tapi kalau kita menjadi pengamat, kita duduk di pinggir pantai, kita memperhatikan geraknya ombak, maka kita tidak akan babak belur karena tidak dibanting oleh ombak. Kondisinya kayak gitu. Kurang lebih analoginya seperti itu.
Jadi kalau selama ini kita ngerasa babak belur, sebenarnya kita babak belur karena terjebak oleh drama pikiran kita sendiri. Ya nggak? Yang sering di dalam batinnya bilang, oh aku tuh begini, aku tuh begini, aku tuh kurang begini, makanya aku seperti ini. Itu siapa sih? Orang lain atau pikiran kita, kawan-kawan? Coba deh disadarin. Aku kayaknya ya, aku tuh apa? Aku cuma remahan rempeyek. Yang ngomong kayak gitu tuh kita atau orang lain? Apakah pernah Anda mendengar seseorang yang bilang kepada Anda dengan jelas, misal Bunda Rahmi gitu, Anda adalah remahan rempeyek gitu, pernah nggak sih? Tapi yang bilang kayak, aku mah apa tuh, iya sih aku nggak kayak dia, iya kalau dia, itu siapa sih? Pikiran kita sendiri kan, gitu kan? Ternyata bukan orang lain loh yang memberikan asumsi itu. Yang bilang, Bun, aku itu siapa? Aku tuh tidak seberuntung dia. Itu kan pikiran kita. Kalaupun ada orang lain menyampaikan, saya yakin itu tidak akan terlalu pedes, sepedes pikiran kita menghakimi diri kita. Kalau orang lain tuh mungkin bahasanya cuma gini doang. Masa sih gitu aja nggak bisa? Gitu kan? Itu statement orang lain mungkin pernah terucap. Tapi pikiran kita bilang apa? Iya sih emang aku tuh nggak bisa. Aku tuh emang dari kecil nggak bener ya. Aku tuh kayak gini, aku tuh kayak gini. Itu yang lanjut tuh berdrama itu pikiran kita. Dan orang lain, kalaupun orang lain pernah menyampaikan hal-hal yang sakit, tapi kalau Anda tidak menambahi asumsi-asumsi yang enggak aneh-aneh, maka itu tidak akan menjadi sesuatu penyakit buat diri Anda. Misal, Bunda Yunika bilang ke saya, Bunda Anik mah kayak gitu aja ini. Tapi saya menganggap bahwa ya udah Bunda Yunika punya penilaian gitu juga nggak masalah. Dan saya tetap enjoy aja dengan diri saya. Maka akan menjadi sesuatu hal yang menyakitkan buat saya atau tidak? Menurut Anda? Enggak. Tapi begitu Bunda Yunika bilang seperti itu tuh saya ratapi, iya sih emang aku tidak seberuntung dia. Emang sih hidupku ya bla 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 bla. Maka asumsi saya terhadap diri saya sendiri itulah yang membuat saya mengalami kebocoran energi, ngebuat saya jadi nggak bisa mengelola emosi dengan baik, ngebuat saya jadi masuk ke kondisi-kondisi yang tadi dibilang kita sakit batin. Kawan-kawan, sadarin bahwa pikiran kita itu mengcipta. Pikiran kita itu dia tidak tahu mana bedanya kenyataan sama fiktif. Pikiran kita tuh subhanallah, Allah ngasih pikiran kita tuh untuk kita kelola dengan baik sebenarnya. Bukan justru untuk kita menghakimi dan semakin terseret oleh dramanya. Contoh ya kayak gini. Anda khusyuk dengan apa yang saya sampaikan. Oke? Anda coba tarik nafas yang panjang. Hembuskan pelan-pelan. Terus kemudian pejamkan mata. Anda bayangkan saya pegang jeruk nipis. Jeruk nipis, jeruknya asem banget. Terus saya peras jeruk nipis itu, saya potong dulu, terus saya peras, saya cicipkan ke lidah Anda. Saya taruh banyak di lidah Anda. Terus Anda langsung telan. Saya bilang nggak boleh pakai minum, Bun. Langsung aja ditelan. Oke, saya minta Anda merasakan jeruk nipis ini. Dan rasanya asem banget. Saya kasih banyak sekali air, perasan airnya di lidah Anda. Murni, jeruk nipis murni. Oke, buka mata pelan-pelan. Bun, kenapa sih wajahnya banyak gitu-gitu, kenapa? Oke, pertanyaan saya, kecut rasanya. Jeruk nipisnya mana, Bun? Jeruk nipisnya mana? Kenapa jawabnya asem? Jeruk nipisnya ada nggak? Nggak ada. Tapi asem banget tapi mual. Ya Allah subhanallah. Jeruk nipisnya ada nggak sih? Ada nggak? Nggak ada. Ngilu giginya iya. Tapi apa yang terjadi? Bisa ngerasain nggak kalau asem, mual, nggak enak, ngilu? Dikerjain Bunda nih. Itu artinya adalah pikiran kita itu nggak tahu loh fiktif atau fakta. Begitu Anda pakai pikiran-pikiran fiktif Anda, maka tubuh Anda akan bereaksi.
Begitu Anda bilang, aku apa mah, wah emang orangnya nggak bisa. Pikiran Anda ngomong kayak gitu, tubuh Anda akan memberikan sinyal-sinyal memang Anda jadi lemes, jadi nggak bisa, dan jadi lain sebagainya. Maka penting untuk kita punya berlatih prasangka yang baik termasuk kepada Allah. Kata Allah, ana indal dhanni abdi bi, aku tuh sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau Anda berpikir, ya sih emang hidupku ya tidak beruntung semisal, maka di dalam sel-sel tubuh kita itu akan langsung melemah. Kok nggak hilang-hilang pun rasanya. Gitu. Tapi kalau Anda berlatih punya kesadaran yang baik bahwa alhamdulillah ya Allah, hidup saya itu penuh cinta, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur Engkau ciptakan diri hamba, maka di dalam sel-sel tubuh Anda itu akan merespon dengan cinta dan kasih. Jadi sebenarnya sekali lagi kawan-kawan, yang ngebuat kita jadi lemah, lemah tuh dalam artian kita jadi kayak nggak produktif, kita jadi punya banyak luka batin, kita jadi gampang psikosomatis salah satunya. Psikosomatis itu penyakit fisik yang disebabkan oleh kondisi batin, ya, seperti emah, asam lambung, GERD, ginjal, kanker, itu adalah penyakit-penyakit psikosomatis. Yang mana muara semuanya itu dari bagaimana kita mengasumsikan terhadap suatu kejadian di dalam hidup kita. Ternyata asumsi sakit dan tidak sakit itu juga adalah produk dari pikiran kita. Gimana pun cara berdamai dengan masa lalu, insya Allah itu ketemu jawabannya di kelas spiritual motherhood. Karena itu adalah sebuah perjalanan dulu, rentet dulu nih, kita mesti ngerti dulu nih alurnya itu dari mana. Sehingga kita bisa pelan-pelan memulihkan diri kita sendiri. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan hari ini, berlatih sadar kawan-kawan, bahwa diri kita bukan hanya tentang pikiran dan perasaan kita. Berlatih menjadi pengamat buat pikiran dan perasaan kita. Di saat Anda pulih, maka Anda bisa membantu, memberikan vibrasi yang baik untuk kepulihan orang di sekitar Anda. Oke. Oke, di next slide. Oke. Dan selanjutnya kita akan berlatih pulih dengan kesadaran. Pulih dengan kesadaran itu gimana maksudnya? Pulih dengan sadar. Sadar bahwa kita ini posisinya sebagai hambanya Allah. Gak banyak hal yang kita bisa atur di dalam hidup ini. Ada beberapa hal yang bisa kita kelola, bukan kendalikan. Pemilihan kata itu juga penting ya. Semakin Anda ingin mengendalikan pikiran Anda, semakin sulit untuk dikendalikan. Tapi kalau kita mengelola, gimana sih kalau Allah ngasih perasaan marah? Gimana kita ngelola perasaan marah ini dengan baik? Maka nanti sama-sama belajar di kelas spiritual motherhood, meregulasi emosi dengan baik. Gimana sih cara kita pulih dengan kesadaran? Kesadaran tuh yang paling utama adalah kesadaran bahwa diri kita hamba. Kita tuh kawan-kawan ternyata banyak terluka karena kita mengambil porsi yang bukan dalam ranah kita. Contoh, ngurusin masa depan, itu bukan ranah kita sebenarnya kan? Itu ranahnya Allah. Tapi kita kan pengen make sure, pengen memastikan pokoknya. Begitu tidak terjadi, maka sakitlah kita. Dia harus berubah, itu bukan ranah kita. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabtah, walakinnallaha yahdi may yasha. Allah tuh sampai bilang loh kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah, tidak bisa merubah siapapun, sekalipun orang yang engkau cintai. Ketika Nabi Muhammad pengen banget pamannya masuk Islam. Dan Allah bilang, sesungguhnya tetapi akulah yang bisa memberikan petunjuk itu kepada orang-orang yang aku kehendaki. Sekelas Nabi Muhammad yang kekasihnya Allah aja tidak bisa merubah pamannya kawan-kawan. Apalagi sekelas kita. Yang kita pengen banget merubah orang tua. Gitu gak sih? Ngerubah temen, ngerubah pasangan, ngerubah anak. Sehingga kita tanpa sadar mengambil makom-makomnya Allah. Tanpa sadar kita ngurusin yang bukan urusan kita. Dalam artian kita nih hamba. Begitu kita pengen ngambil ranah yang bukan ranah kita, pasti kita babak belur. Gitu. Dan ini banyak banget nih, pulih dengan kesadaran ini banyak banget. Tapi komponen yang paling penting untuk menjalani hidup ini sadar diri bahwa kita di hamba. Yang mana kita ngatur jantung kita saja berdetak setiap berapa detik, setiap beberapa detakannya itu aja kita nggak bisa. Ada nggak
kawan-kawan di sini yang bisa ngatur setiap hari wajib BAB di jam berapa? Ada nggak? Bisa? Ada. Nggak ada. Sekelas gitu aja, selevel ngatur setiap hari BAB jam berapa, kita aja nggak punya wewenang, apalagi kita mau merubah orang. Sadarin kawan-kawan, di dalam diri kita saja, kita punya porsi ngatur itu sangat dikit. Punya porsi untuk bisa punya keputusan itu sangat dikit. Allah ngasih memang porsi itu, ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom namanya. Allah ngasih kita punya free will, kehendak untuk bisa memilih mau makan nasi apa makan bubur, itu bisa milih. Tapi ada banyak hal di dunia ini yang sebenarnya kita tidak bisa milih gitu. Tuh kawan-kawan. Bisa nggak kawan-kawan memastikan harus pipis setiap berapa menit sekali? Nggak bisa kan? Dan alangkah kita stres sendiri karena kita ternyata mengambil porsi-porsi yang bukan ranah kita. Gitu kan? Kita pengen ngatur, pokoknya dia tuh harus kayak gini. Kenapa sih dia kayak gitu? Kenapa sih suami saya kok dinginnya kayak kulkas 2 pintu? Pokoknya dia harus romantis, ngirim saya setiap hari kata-kata love you sekebon. Semakin ngotot kayak gitu, semakin gak dikasih sama Allah. Dan satu hal yang harus kita sadar kawan-kawan, seringkali kita pengen berusaha pulih pakai kekuatan kita. Seringkali kita berpikir bahwa orang di sekitar kita bisa berubah, itu pakai kekuatan kita, kekuatan ngomel-ngomel. Nyatanya sama Allah itu dipatahkan. Seberapa banyak kita mau ngomel, kalau Allah nggak gerakin hati orang tersebut untuk bergerak, maka nothing, tidak bisa. Maka nanti di kelas spiritual motherhood kita akan belajar gimana sih caranya kita tetap berikhtiar dalam ranah manusia, tapi hati kita nyambung sama Allah sehingga Allah mau ridho menurunkan pertolongannya untuk kita. Jadi itu harus kombinasi kawan-kawan. Banyak orang yang pengen pulih, tapi pulihnya pakai kekuatan diri sendiri, yang ada malah babak belur. Sadarin bahwa kita ini hamba, yang mana semuanya itu kayak nafas aja Allah yang kasih, tubuh kita yang ngatur aja itu dalam kuasa Allah. Kita punya ranah itu sebenarnya tidak banyak. Dan betapa babak belurnya diri kita di saat kita pengen mengambil porsi-porsi uluhiyah, porsi-porsi Tuhan. Oke. So berlatih rileks, termasuk mengendalikan pikiran, itu bukan ranah kita sebenarnya. Yang bisa kita lakukan tuh mengelola. Oh, kalau ada rasa sedih datang, apa yang harus dilakukan? Itu dipelajari nanti di kelas spiritual motherhood. Oh, kalau lagi rasa marah yang Allah hadirkan, apa yang harus saya lakukan? Bukan berarti gini, aku nggak boleh marah, aku nggak boleh marah. Sadar nggak? Selama ini yang bikin babak belur itu karena Anda pengen mengendalikan. Aku nggak boleh sedih. Gitu kan? Sehingga bilang nggak boleh sedih, semakin sedih. Aku harus terlihat baik-baik saja. Sehingga akhirnya hatinya menjerit. Karena tanpa sadar kita ingin ngontrol everything di dalam hidup ini. Tuh ya. Oke, di next slide. Kita akan berlatih penting untuk, ini ada 3 poin yang saya rangkum di waktu yang singkat ini. Nanti kalau di spiritual motherhood, kalau offline itu kurang lebih kelasnya durasinya sekitar dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Itu tuntas kawan-kawan. Jadi bersihin, ngerilisnya tuh tuntas. Kalau offline, kelas offline. Kalau online itu kita 2 hari. Jadi jam 8 sampai jam 12 selama 2 hari. Itu juga ngerilisnya juga terus banyak tuh, dari perjalanan masa kecil itu juga dirilis tuh. Dan insya Allah kelas yang online itu akan hadir di tanggal 27-28 Desember ini. Kawan-kawan pastikan deh ikut. Bareng-bareng kita tuh berlatih pulih pakai kesadaran kita sebagai hamba. Kita berlatih tidak terseret drama pikiran itu gitu. Ya. Beneran perjalanan healing itu ternyata perjalanan bertakwa. Orang yang dikatakan bertakwa itu adalah salah satunya orang yang seneng, yang rajin bersihin luka batinnya. Artinya orang yang senantiasa membersihkan semua prasangka buruknya kepada Allah itu adalah bagian dari takwa. Tuh ya. Oke, penting untuk kita apa? Yang pertama, melatih keseimbangan. Keseimbangan tuh artinya
kita selama ini kadang tidak balance. Kita kadang terlalu lelah, salah satunya. Kebutuhan diri tidur, tapi kita nggak tidur gitu ya. Seolah-olah kita itu kalau tidur jadi nggak produktif. Ada nggak sih yang kepikiran kayak gitu? Rasanya itu kalau kalau tubuhnya capek tapi nggak mau izinkan tidur. Dengan kayaknya mikirnya kalau ntar tidur nanti saya nggak produktif. Padahal hidup itu sebenarnya adalah keseimbangan, balancing. Sehingga di saat kita istirahatnya kurang nyenyak, kurang istirahat, maka secara otomatis kita gampang lebih marah, lebih mudah marah. Oke? Jadi kawan-kawan, Allah nyiptain malam itu sebenarnya untuk apa? Untuk istirahat. Tapi faktanya kita kadang tidurnya pun nggak nyenyak. Tidur nyenyak itu apa, Bun? Tidur nyenyak itu adalah bagian dalam salah satu cara proses self healing. Jadi sebenarnya kawan-kawan, yang subhanallah banget, ajaib banget, Allah itu mendesain diri kita sebenarnya bisa melakukan penyembuhan diri kita sendiri kalau kita sedang terluka batin salah satunya. Kalau kita kecewa, sedih, itu sebenarnya sistem tubuh kita sudah, sel-sel tubuh kita itu akan bekerja agar kita nggak stres dan agar tidak stres itu menjadi penyakit. Dan sel-sel tubuh kita itu bekerja cukup keras. Jadi kalau mempelajari tentang sel dan kondisi-kondisi fisik kita itu ternyata Allah tuh ngasihnya tuh sedetail itu loh. Nah, salah satunya adalah di kondisi istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup artinya deep sleep ya. Tidur yang berkualitas, tidur yang tidak pakai mimpi. Itu regenerasi sel-sel tubuh kita yang rusak sebab kita stres itu akan dibuang sama sel-sel tubuh kita. Nanti diganti oleh sel-sel baru, yaitu ngebuat kita jadi fit, jadi sehat, jadi seger. Tapi masalahnya orang yang sedang stres susah untuk tidur nyenyak, bener nggak? Pakainya tidur mimpi, mimpinya mimpi dikejar pocong lagi, mimpi dikejar ular, dikejar ular, dan mimpinya bersambung lagi. Sehingga bangun tidur bukan malah fresh, tapi malah kayak gitu, kayak malah ketakutan, malah nggak karu-karuan. Dan orang yang tidur nyenyak, dia akan sistem tubuhnya itu akan melakukan regenerasi. Itu subhanallah, itu bagian dari kondisi self healing. Dan rata-rata orang yang sudah rilis emosi, dia bisa tidur dengan nyenyak. Banyak sekali alumni SM yang bilang, Bun, enak banget ternyata tidur nyenyak itu. Begitu Anda sudah balancing kehidupannya, maka otomatis anti-aging di dalam tubuh Anda akan terproduksi secara alami. Anda akan kelihatan jauh lebih muda gitu ya, urat-uratannya. Terus kemudian aura Anda akan terpancar dengan baik. Hati Anda jadi jauh mudah juga lebih lapang. Ketika kita rajin rilis emosi, salah satunya. Gimana cara rajin rilis emosi dan meregulasi emosi dengan baik, itu di kelas Spiritual Motherhood. Karena kita harus kenalan dulu nih sama jenis-jenis emosi. Kita nggak akan bisa meregulasi emosi kalau kita nggak kenal dengan jenis-jenis emosi. Emosi itu kawan-kawan, clue yang hari ini bisa saya sampaikan, emosi itu tidak dihadirkan oleh Allah untuk menyakiti kita. Tapi emosi itu dihadirkan oleh Allah sebagai tanda untuk kita. Maka sebenarnya emosi sedih, kecewa, marah itu tidak membuat kita sakit kalau kita bisa melakukan treatment yang tepat terhadap emosi tersebut. Tapi masalahnya karena kita belum bisa mentreatment dengan tepat, maka emosi-emosi itu jadi bikin sakit buat kita. Sama kayak gini, regulasi. Emosi itu bukan dikendalikan, tapi diregulasi, diputar. Ada yang masuk, ada yang keluar. Karena emosi itu dia tidak pernah hilang, tapi dia berubah bentuk. Jadi sama kayak gini, kebayangkan kalau Anda minum terus tapi nggak boleh pipis. Orang bisa meninggal loh, sebab minum terus tapi nggak diizinkan pipis. Itu kenapa? Karena tidak ada regulasi. Maka di saat kita masuk cairan, kita juga mengeluarkan cairan. Itu yang namanya regulasi kan. Begitupun emosi. Di saat kita ada perasaan sedih, marah, atau kecewa, maka itu juga akan dibuang. Jadi kawan-kawan, yang harus kita luruskan adalah healing orang yang sehat mentalnya. Itu bukan berarti orang yang tidak pernah sedih.
Bukan berarti orang yang tidak pernah kecewa. Karena faktanya manusia, semua manusia itu pernah sedih, pernah kecewa. Cuman orang yang dikatakan orang sehat mentalnya, orang yang lapang hatinya itu adalah orang yang ketika sedih, dia bisa mengelola kesedihannya dengan baik dan dia bisa mentreatment kesedihan itu dengan baik. Oke? Dari sini jelas ya, karena Rasulullah aja nangis, Rasulullah aja pernah sedih. Sahabat-sahabat Rasulullah waktu Rasulullah meninggal juga sedih. Sama, namanya manusia. Kalau nggak pengen sedih itu robot atau malaikat. Baru malaikat itu hilang perasaan kayak gitu. Tapi kalau manusia itu pasti ada fase-fase itu. Tapi yang artinya kita bilang saya sehat mental, tapi kenapa saya sedih? Bukan gitu. Sehat mental itu artinya di mana kita melakukan regulasi, di mana kita minum, kita mengeluarkan cairan air seni juga. Begitupun kita, di saat kita sempat ada kecewa, kita keluarkan kecewa itu dengan baik gitu. Sehingga kecewa itu bukan menyakiti kita, tapi justru kita mendapatkan sesuatu, tanda apa nih yang harus kita lakukan karena Allah ngasih perasaan atau emosi kecewa. Dan itu tentang regulasi emosi itu akan belajar di kelas spiritual motherhood. Dan penting juga untuk kita jeda. Manusia sekarang, manusia yang rasanya busy bandwagon. Kalau nggak sibuk, kayaknya nggak produktif. Jadi sekarang orang tuh rata-rata kayak lebih seneng dengan sesuatu yang sibuk sampai tanpa sadar dia lupa untuk pulang ke dalam dirinya. Sibuk ngejar luar terus. Bener gak sih? Sampai sering dengar paradigma atau statement kalau healing itu adalah pergi piknik keluar. Padahal kawan-kawan, healing itu bukan kita malah keluar. Tapi healing itu artinya adalah kita pulang ke dalam diri kita, menyelami kembali diri kita. Dan pulih jiwa kita itu bukan di saat kita melupakan masalah kita atau melupakan sumber rasa sakit kita. Tapi pulih itu artinya di saat kita berdamai dengan itu, kita mengingat kembali dan kita merubah asumsi terhadap kejadian itu. Yang awalnya sakit jadi bersyukur. Oke, karena nggak mungkin kita itu ngelupain semua perjalanan masa kecil kita. Perjalanan apa yang sedang kita hadepin. Mau sampai kapan lari-lari terus untuk berusaha melupakan. Yang ada itu adalah kita temuin luka kita, temui yang bikin kita selama ini sakit rasanya, lalu kita beri asumsi yang berbeda terhadap luka tersebut. Sehingga ketika kita mengingat lagi bukan rasa sakit yang terasa, justru perasaan damai, bersyukur atas cerita hidup kita. Karena selama ini banyak sekali kadang mention di luar itu di sosmed, misal healing itu pergi, melupakan. Healing itu pergi, lupain masalahnya, healing itu nyari kesenangan gitu. Dan yang ada adalah hati kita semakin kosong karena jauh dari diri kita gitu kan. Di saat kita pergi terus dari kondisi yang dirasakan. Oke, di next slide. Jadi poin-poin ini nanti insya Allah akan dibahas di kelas spiritual motherhood kawan-kawan. Dan yang terakhir, heal yourself. Sembuhkan jiwa kita. Kenapa Bun? Kita harus rajin-rajin membersihkan jiwa. Karena kita nggak tahu kita balik ke Allah kapan. Masa iya kita balik ke Allah dalam keadaan masih membawa komplain atas cerita hidup kita? Masa iya orang yang kita sakit hatiin itu udah dimakamkan atau udah menyatu dengan tanah, tapi rasa sakit kita masih ada untuk beliau? Masa iya di hidup yang singkat ini, hidup itu singkat banget kawan-kawan. Sesingkat kita cuma numpang minum. Masa iya di hidup yang singkat ini yang kita tanam bukan rasa cinta dan syukur. Bukan merasa bahwa alhamdulillah ya Rob engkau izinkan hamba hidup. Tapi yang kita tanam malah rasa sakit, rasa kecewa. Bukankah hidup ini begitu singkat sehingga bagaimana kita memaknai kehidupan yang singkat ini dengan cinta dan kasih. Sehingga kita merasa bersyukur bahwa terima kasih ya Rob, engkau telah memberikan hamba kesempatan untuk hidup. Kawan-kawan, sekali lagi, perjalanan healing adalah perjalanan panjang. Perjalanan membersihkan diri kita dari semua penyakit hati. Rasa marah, dendam, kecewa, menyesal, rasa sedih berlarut-larut,
rasa tidak terima terhadap suatu keadaan itu adalah bagian dari penyakit hati. Jadi penyakit hati itu bukan hanya tentang perasaan sombong, riak kalau orang bilang. Tapi rasa marah terhadap kejadian itu juga penyakit hati. Sesuatu yang membuat hati kita jadi mati. Sesuatu yang membuat kita jadi kayak nggak tenang, nggak komplain terhadap perjalanan hidup kita. Nanti di kelas SM kita akan sama-sama berlatih menyadari bahwa demi Allah luka kita itu sangat sedikit dibandingkan cintanya Allah yang begitu besar sama kita. Berapa banyak alumni SM? Alumni SM ini udah ribuan kawan-kawan. Alhamdulillah Allah izinkan sudah ribuan, membantu banyak perempuan untuk pulih. Dari yang awalnya kadang mau bunuh diri, Alhamdulillah Allah pulihkan. Dari yang awalnya pengen rumah tangganya jadi dingin, Allah pulihkan rumah tangganya jadi hangat. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang Allah hadirkan di saat diri kita sudah membuang sampah-sampah batin itu. Kenapa? Faktanya memang sebenarnya nikmat Allah, karunia Allah tuh banyak banget. Cuman gak bisa kita lihat karena mata kita masih tertutup oleh banyak sampah. Kondisi hati yang kesal, kecewa, dan lain sebagainya. So, nanti kita akan healing bareng-bareng ya di kelas Spiritual Motherhood, di kelas online tanggal 27-28. Pastikan Anda menjadi bagian dari perjalanan healing ini, sehingga sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita benar-benar bisa merasakan betapa Allah penuh cinta kasih kepada kita. Oke, sebelum saya tutup, maukah rilis tipis-tipis? Kalau mau boleh komen dulu di kolom chat. Berkenankah kalau pagi hari ini kita ngerilis emosi tipis-tipis? Atau mau langsung udahan? Mau, oke. Mau ya. Oke, kalau mau kita rilis tipis-tipis dulu. Semoga yang tipis-tipis ini, gitu kawan-kawan ya, bisa membantu untuk melapangkan kondisi batin Anda saat ini. Bismillah. Kawan-kawan boleh duduk dengan posisi yang nyaman. Hembuskan, tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan, kemudian pejamkan mata pelan-pelan. Anda boleh pegang dada Anda, dada tangan kanannya pegang dada sebelah kirinya, pegang saja. Oke, lalu khusyuk dengan apa yang saya sampaikan. Sambil terus Anda pejam, Anda sadarin, dan Anda khusyuk dengan apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah, wahai Zat yang maha penuh cinta dan kasih. Rob, terima kasih atas semua kasih sayangmu selama ini. Makasih ya Rob, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba sedikit pun. Sebanyak apapun hati hamba lalai dalam mengingatmu, Engkau tidak pernah pergi meninggalkan hamba. Maaf ya Rob ya, kalau hamba masih banyak komplainnya. Maaf ya Rob ya, kalau hamba masih banyak gak terimanya atas semua perjalanan hidup ini. Maaf ya Rob ya, kalau hamba masih banyak ngaturnya. Hamba seolah-olah berpikir bahwa pengaturan hamba adalah pengaturan terbaik. Rob, di hadapanmu hari ini, boleh ya hamba merintih. Hamba mengaku bahwa sebenarnya hamba bukan sedang terluka. Tapi sebenarnya hati hamba rindu untuk selalu dekat denganmu. Yang terjadi sebenarnya adalah hati hamba kosong karena hamba sibuk mengejar dunia, sibuk mengejar cintanya makhluk. Tapi sejatinya yang bisa mengisi hati hamba hanyalah Engkau ya Rob. Allah, kangen ya Rob. Kangen ya Rob. Maaf ya kalau hamba datang di saat hamba butuh saja.
Hamba datang padamu di saat hamba dikecewakan oleh dunia. Maaf ya Rob, kalau hamba masih sering sekali berjalan jauh darimu untuk ngejar dunia yang semu, untuk ngejar dunia yang fana. Maka ya Rob, hamba, terima hamba untuk kembali kepadamu dalam keadaan suci. Maka ya Rob, lapangkan diri ini, lapangkan semua sesak di hati, lapangkan semua sesak di hati, lapangkan semua sesak di hati. Dekap hamba ya Rob ya, temenin hamba untuk menjalani setiap waktunya. Jangan engkau tinggalkan hamba walau sedetik ya Rob. Allah, engkau yang tahu, mungkin hamba saat ini sedang lelah. Dan bantu hamba ya Rob, peluk hamba, beri hamba pertolonganmu. Hamba bisa kuat sampai di titik ini. Itu semua karena cinta kasihmu ya Rob. Bukan karena kemampuan hamba. Rob, kangen ya Rob. Kangen ya Rob. Kangen. Lapangkan batin hamba Allah. Angkat semua beban yang ada ya Rob. Luaskan semua hati yang ada ya Rob. Boleh tarik nafas panjang. Allah. Hembuskan nafas pelan-pelan. Terima kasih Allahku. Buka mata pelan-pelan. Oke kawan-kawan. Terima kasih untuk 1 jam ini. Semoga 1 jam ini bisa membantu kawan-kawan untuk semakin pulih. Semakin baik prasangkanya sama Allah. Semakin bisa menjalani setiap fase dengan hati yang lapang. Healing itu bukan tentang kita tidak merasakan kesedihan. Healing itu, hakikat healing adalah memperbaiki prasangka buruk kita kepada Allah dan menggantinya dengan prasangka baik kita kepada Allah. Merubah prasangka buruk kita, menyucikan prasangka buruk kita, dan memupuk prasangka baik kita kepada Allah. Terima kasih, saya izin peluk kawan-kawan semua. Terima kasih ya, perempuan-perempuan yang tetap memilih bertahan, tetap memilih melangkah, tetap memilih bertumbuh dan terus berlatih untuk pulih. Terima kasih, sudah menjadi perempuan yang luar biasa. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Dari kurang lebihnya dari saya, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya bunda-bunda, sesi materi pagi hari ini sudah tersampaikan. Gimana? Seru nggak? Barusan bermanfaat banget ya? Bermanfaat banget atau bermanfaat aja? Atau bermanfaat banget? Boleh dong di kolom chat, pengen tahu tanggapannya bunda-bunda. Bikin bunda-bunda jadi semakin tertarik untuk menjadi seorang ibu yang terberkahi nggak? Bermanfaat banget ya. Menyentuh ya. Tersentuh hatinya bunda ya, insya Allah ya. Masya Allah, bermanfaat, sangat bermanfaat, Alhamdulillah. Nah bunda, ini kan kita sudah merasakan sendiri ya bagaimana manfaatnya. Saya mau mengajak bunda-bunda semua untuk yuk belajar lagi, kita healing lagi, healing yang berbasis spiritual. Untuk semua bunda-bunda yang agar menjadi ibu yang merasa lebih terberkahi, gitu ya. Yuk kita ketemu di tanggal 27, 28, hari Rabu dan hari Kamis di bulan Desember, di bulan ini. Izin saya menyampaikan informasi detailnya ya. Ini ada minta monitor Mas Operator. Saya mau menyampaikan, nah ini. Izin saya menyampaikan informasi detail. Alhamdulillah hari ini pendaftaran Spiritual Motherhood resmi dibuka.
Nanti Bunda silahkan lanjut daftar. Bismillah, saya lanjut belajar plus healing dengan Bunda Anik. Nah, hari ini harganya harga early bird ya, sampai dengan pukul 5. Jadi Bunda manfaatkan harga early bird ini karena hanya hari ini hingga pukul 5 sore ya, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Bismillah, semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah untuk para Bunda Solihah. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, saya bantu sudah ada ya di layarnya Bunda. Jadi spiritual motherhood ini insya Allah, ini batch 8, kita akan mendapatkan apa aja. Yang pertama, nanti akan 2 kali, seperti yang tadi sudah di-spill oleh Bunda Anik, kita akan ada 2 kali live Zoom, yang mana kalau dirupiahkan itu senilai Rp950.000. Kemudian yang kedua akan mendapatkan pembinaan di grup selama 7 hari oleh admin khusus nanti yang jika ditotalkan harganya senilai Rp350.000. Masya Allah ya, sudah ada Zoom-nya 2 kali, sudah ada pembinaan di grup selama 7 hari, kemudian ada nanti sesi healing emosi. Sesi healing emosi ini seperti apa? Yang pastinya semakin deep, semakin dalam. Kalau Bunda penasaran, buktikan sendiri, segera daftar karena nanti kita ada sesi healing emosi yang senilai Rp1.000.000 ya Bunda-Bunda, Masya Allah. Kemudian ada juga nanti audio silent moment. Ini apa sih audio silent moment? Nah, kita cari tahu, Bunda daftar terlebih dahulu. Untuk audio silent moment ini senilai 500.000 ya, Masya Allah luar biasa. Ilmu ini senilai 500.000 dan nanti akan mendapatkan tentu saja e-certificate, benefit, dapat harga receipt saat ngulang kelas offline. Jadi nanti kalau ada sertifikat ini yang Bunda ikutin di batch 8, kemudian nanti ada batch selanjutnya, Bunda perlihatkan sertifikatnya. Jadi nanti harganya harga receipt yang kalau dinominalkan itu senilai 350. Jadi Bunda nggak usah bayar full untuk batch selanjutnya karena hanya receipt ya. Kemudian ada mendapat rekaman materi selama 30 hari yang jika ditotalkan harganya 160.000. Masya Allah ya. Jadi setelah tadi 2 kali Zoom, itu Bunda full bersama Bunda Anik selama 2 hari. Kemudian setelahnya juga masih mendapat pembinaan selama 7 hari, yang artinya Bunda-Bunda semua nggak didiemin, tetap diawasin ya. Tetap bisa konsul selama 7 hari. Nanti dipandu atau ditemenin sama admin khusus tim Spiritual Motherhood. Kemudian nanti juga ada sertifikat dan nanti kalau Bunda mau nonton lagi rekamannya tersedia selama 30 hari. Nah, kalau di total semuanya itu jadi 3.310.000. Ini ilmu memang luar biasa mahal ya. Kita ngobrol-ngobrol bersama Bunda Anik yang mana narasumber dengan jam terbang yang cukup banyak, yang sudah banyak. Namun Bunda hanya cukup membayar 299.000 saja. Dari 3.310.000, Bunda hanya membayar 299.000. Dengan semua yang Bunda dapatkan benefitnya tadi ya, itu sama aja kalau dari sini nih ada setara dengan membayar wifi atau arisan atau belanja gamis atau skincare Bunda setiap bulan, yang nggak sebanding pastinya dengan ilmu healing dan rilis emosi yang kita dapatkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Seperti itu ya Bunda-Bunda. Jadi untuk Bunda-Bunda silahkan segera daftar, manfaatkan sebelum pukul 17.00 sore hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah karena sesinya sudah selesai. Mari kita sudahi kelas hari ini, free webinar hari ini. Tapi sebelum itu saya mau Bunda-Bunda open kamera dulu, kita foto dulu, oke?
Yang mungkin masih ada air matanya silahkan dilap-lap dulu, ditap-tap dulu pakai tisu biar tetap terlihat cantiknya. Masya Allah ini sudah ada Bunda Siti dengan senyuman terbaiknya luar biasa. Bunda bener ya kalau senyuman itu menular. Tadi saya belum senyum lihat Bunda Siti senyum big smile jadi saya senyum juga luar biasa. Baik, ini ada beberapa layar ya, ada berapa layar ini? Kita ada sesi foto karena ini layarnya banyak, kita 3 kali screen saja, 3 kali jepret. Nanti silakan Bunda yang belum open kamera di open kameranya, berikan senyuman terbaik, oke? Berikan senyuman terbaik seperti senyuman terbaiknya Bunda Siti Suharti dari Sidoarjo, luar biasa. Baik, sudah ready ya? Nah, agar kompak, ini mungkin Bunda Anik ada pose yang khususkah untuk spiritual motherhood ini? Mau Love, gimana? love, love. Love ya, artinya mencintai diri sendiri, self love. Coba mana tangannya mana tadi yang lagi megang tisu, ditaruh dulu tisunya. Kita bentuk love dulu, oke? Saya pandu untuk foto dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, lagi. Kalau tadi love-nya di tengah, sekarang mungkin love-nya mau di atas. Seperti ini di pinggir. Masya Allah, cantik-cantik sekali Bunda. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Ini ada berapa ya? Tidak terlihat sih kalau di sini. Oke, nggak apa-apa. Sekali lagi. Dalam hitungan, tadi udah kanan, kiri. Oke, sekarang samping sebelah sini ya. 3, wih ceria-ceria sekali. 3, 2, 1. Barokallah. Terima kasih bunda-bunda yang sudah hadir. Semoga hatinya lebih baik lagi, hidupnya lebih seimbang. Diingat tadi emosi yang dihadirkan Allah itu tidak untuk menyakiti kita ya, tapi itu adalah tanda kita harus meregulasi emosi. Luar biasa. Baik. Mohon maaf bunda-bunda semua jika saya selaku MC dari tadi banyak ngomongnya, banyak salahnya, mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada Bunda Ani. Sampai jumpa di kelas di tanggal 27-28 di hari Rabu dan Kamis. Saya Ayu Triara bersama Bunda Anik pamit undur diri. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasakillah Bunda Ani. Terima kasih. Dadah. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Live ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bunda Ani, jazakillah khairan. Terima kasih selalu Bunda Ani. Bunda.